Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu titik terpenting dan juga titik yang sangat menonjol dalam hidup Yesus adalah pada waktu Yesus berada di kayu salib. Pada waktu itu dia diapit oleh dua penyamun, seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanannya. Dan pada waktu itu juga Yesus mengatakan kepada salah seorang di antaranya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perkataan ini tampak bagaimana pada detik-detik terakhir hidup Yesus, dia masih mengampuni penyamun itu. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mencintai seorang pendosa. Yang dibenci ialah dosa dan bukan pendosanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema utama sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam liturgi hari ini ialah cinta kasih. Bacaan pertama melukiskan bagaimana Tuhan tidak membeda-bedakan manusia, tetapi Tuhan melihat bahwa setiap manusia adalah unik dan istimewa di hadapan matanya. Bacaan kedua menyoroti bahwa Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Sedangkan Injil yang baru kita dengarkan tadi, saudara-saudari terkasih, melukiskan bagaimana tiada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan diri kepada sesamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang memulai cinta kasih itu sebenarnya? Tidak lain dan tidak bukan ialah Bapa Surgawi. Bapa Surgawi telah mengutus Yesus ke dunia sebagai bukti cinta kepada putra dan seluruh dunia. Kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan mengasihi mereka. Dialah sebagai asal cinta kasih. Lalu saudara-saudari terkasih, cinta kasih Yesus bukan hanya sekedar kata, tetapi cinta kasih Yesus benar-benar suatu perbuatan nyata. Dan ajaran Yesus tidak sekedar ajaran, tetapi sebuah perintah cinta kasih. Kita sekalian tahu, saudara-saudari terkasih, bahwa dalam Alkitab, kalau dikatakan perintah itu berarti tinggal jalankan. Tidak usah berdebat, tidak perlu berdiskusi, tidak usah bertanya. Tinggal jalankan. Itulah perintah Tuhan. Perintah cinta kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Yesus kepada manusia tampak dalam pengorbanan dirinya secara utuh. Dia rela mengorbankan diri untuk seluruh dunia. Dia mengorbankan diri untuk kita sekalian yang hadir di sini. Dan Yesus mencintai murid-muridnya bukan dengan kata, melainkan benar-benar dengan mencuci, membersihkan kaki murid-muridnya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ditekankan tidak lain dan tidak bukan adalah saling mengasihi. Ini merupakan kartu penduduk setiap pengikut Kristus. Barang siapa mengakui diri sebagai murid Yesus, dia harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi itu berarti bahwa saya mengabdikan diri, saya menyerahkan diri, saya mengorbankan diri kepada siapa yang saya anggap perlukan bantuan saya. Dan persahabatan di dalam Yesus adalah persahabatan yang rela.
mengorbankan seluruh dirinya demi keselamatan manusia. Mencucurkan tetes darah terakhir demi keselamatan manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin masih segar dalam ingatan kita seorang tokoh besar di abad yang lampau. Adalah Pater Maximilian Kolbe yang hidup dari tahun 1894 sampai dengan 1941. Bagaimana dalam sebuah kamp konsentrasi pada waktu itu, dia rela mengorbankan diri untuk mengganti seorang ayah yang kena hukuman mati. Dan dia rela mengorbankan diri, melepaskan nyawanya supaya ayah yang punya keluarga itu diselamatkan. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana Pater Maximilian Kolbe, seorang Fransiskan konventual, mengorbankan seluruh dirinya untuk sesama manusia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya benar-benar mencintai sesama, ini berarti saya benar-benar mau memberikan seluruh diri saya kepada sesama. Saya berikan waktu, saya berikan tenaga, saya berikan bantuan, saya berikan seluruh diriku untuk menolong sesama yang memerlukan. Kunci cinta kasih tidak lain dan tidak bukan adalah dalam hati saya sendiri. Ketulusan hati untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangan saya. Karena itu saudara-saudari terkasih, dalam hidup sehari-hari kita semua dipanggil mewujudkan perintah cinta kasih. Ingat, cinta kasih menyembuhkan. Membenci sesama manusia melukai dan menyakiti hati diri sendiri. Nah, dengan perbuatan kasih itu kita dapat memberikan kesaksian nyata bahwa benar Kristus hadir di tengah-tengah kita. Ubi caritas Deus ibi est. Di mana ada cinta kasih, Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Amin.